Bab ketiga, memupuk rasa persatuan pada hari yang kita tunggu. Nah, yang daripada bab 3 ini kelas 7 yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, coba dibuka halaman ke-21, yaitu tentang sholat Jumat. Nah, jadi kita bahasnya pelan-pelan di sini. Karena kalau seandainya satu bab kita langsung bahas, itu membutuhkan waktu kurang lebih setengah jam. Itu paling singkat itu setengah jam. Akan tapi karena masih pandemi seperti ini, maka mau tidak mau kita harus melakukan lewat video. Kalau seandainya kita masuk sekolah, mungkin lebih enak dijelaskannya. Yang pertama yaitu ketentuan dan hikmah sholat Jumat. Apa sih dasar diwajibkannya seorang muslim laki-laki untuk melaksanakan sholat Jumat? Nah, sholat Jumat ini hukumnya wajib bagi laki-laki yang muslim. Yang sudah balik nanti ada syaratnya. Kemudian syarat Jumat itu harus dilakukan dengan cara berjamaah. Gak bisa sholat Jumat dengan cara sendiri. Dalilnya mana? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' ila akhir ayat. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, Allah memanggil orang-orang beriman karena yang melakukan sholat hanya orang-orang beriman. Idza nudiya lis-sholah, kalau seandainya engkau terpanggil untuk melakukan sholat yaumil jum'ah, daripada hari Jumat, fas'au, maka cepat-cepat ila dzikrillah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa dzarul bai', dan kalau seandainya masih ada yang jualan, maka tinggalin dulu jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu lebih baik bagi kalian in kuntum ta'lamun, kalau seandainya kalian mengerti. Nah, ini adalah dalil bahwa seorang muslim yang laki-laki diwajibkan untuk melakukan sholat Jumat. Kemudian syarat wajib sholat Jumat, yang pertama Islam. Kalau seandainya kalian merasakan diri kalian ini adalah Islam, maka kalian wajib melakukan sholat Jumat. Kemudian yang kedua, baligh. Baligh itu apa? Kalau laki-laki sudah mimpi basah, kalau perempuan sudah merasakan menstruasi. Kemudian yang ketiga adalah berakal sehat. Kalau seandainya kalian merasa akal kalian sehat, maka kalian diwajibkan untuk melakukan sholat Jumat. Tapi kalau seandainya kalian nggak sholat Jumat, berarti akal kalian nggak sehat. Kemudian yang keempat adalah laki-laki. Nah, ini wajib laki-laki wajib sholat Jumat. Kemudian perempuan bagaimana? Perempuan diperbolehkan juga melakukan sholat Jumat, boleh, akan tapi nggak wajib kayak laki-laki. Kalau perempuan melaksanakan sholat Jumat, setelahnya nanti perempuan nggak perlu sholat zuhur lagi. Jadi nggak perlu sholat zuhur lagi kalau seandainya perempuan ada yang ikut sholat Jumat. Tapi mayoritasnya di semua tempat itu kebanyakan laki-laki. Akan tapi di pondok-pondok pesantren ada juga santri perempuan yang sholat Jumat. Itu hanya boleh saja, tidak wajib. Untuk perempuan hanya boleh saja, tapi tidak wajib. Kemudian yang kelima, sehat. Nah, yang dimaksud daripada ini sehat jasmani. Nah, sehat jasmani yang mana nggak sakit, yang mana sakit, yang mana dimaksud nggak sakit ini adalah nggak sakit keras, nggak sakit yang sampai nggak bisa membangunkan dia dari tempat tidurnya. Kemudian yang keenam adalah menetap atau bermukim. Orang yang sedang dalam perjalanan tidak wajib. Kalau seandainya kalian dalam perjalanan yang mana perjalanan 85 km, lebih daripada 85 km, maka kalian tidak diwajibkan melakukan sholat Jumat. Kemudian yang B, syarat sah melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama, sholat Jumat diadakan di tempat yang memang diperuntukkan untuk sholat Jumat, maksudnya di masjid atau di mana gitu. Kemudian yang kedua, dilakukan dengan berjamaah,
harus melakukan dengan berjamaah. Kemudian yang ketiga, sholat Jumat dilaksanakan pada waktu zuhur dan setelah dua khutbah dari khotib. Nah, melakukan sholat Jumat ini di waktu zuhur, misalnya di Tambora ada masjid. Nah, kebetulan orang Tambora kerjanya di suatu tempat yang bareng. Nah, di orang Tambora ini istirahatnya bukan jam 12 contohnya, istirahatnya jam 2. Boleh apa enggak melakukan sholat Jumat jam 2? Selama masjid Tambora itu belum melaksanakan sholat Jumat, maka diperbolehkan buat melakukan sholat Jumat jam 2 siang. Diperbolehkan asalkan masih waktu zuhur. Kemudian yang C, sunnah-sunnah dalam sholat Jumat. Yang pertama, yang meninggalkan transaksi jual beli ketika adzan. Nah, ketika adzan sudah berkumandang, maka transaksi jual beli harus ditinggalkan. Kemudian yang kedua, mandi sebelum ke tempat sholat Jumat. Nah, disunahkan untuk mandi junub, mandi besar atau mandi hadas, atau mandi yang mana mandi itu adalah sebab menghilangkan daripada bau badan kita, ya sunnah. Kemudian yang ketiga, memakai pakaian yang baik, diutamakan yang putih dan berhias dengan rapi serta disisir, mencukur kumis dan memotong kuku. Kemudian yang keempat, memakai pengharum. Nah, jadi kalau seandainya kalian sholat Jumat pakai pakaian yang bagus, kemudian bukan cuma pakaian bagus, akan tetapi harus lebih bagus pakai wangi-wangian. Nah, kebanyakan orang asal sholat, gak merhatikan badannya, gak merhatikan pakaiannya, gak merhatikan bau atau tidak badannya, dia langsung sholat. Ini sah sholatnya, akan tapi tidak mendapatkan kesunahan. Karena kenapa? Yang namanya Islam itu harus rapih. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, yuhibbul jamal, dan Allah suka yang indah-indah. Kemudian yang kelima, menyegerakan datang ke tempat sholat Jumat. Nah, ini sunnah untuk menyegerakan diri kita untuk cepat-cepat datang ke tempat sholat Jumat atau masjid. Kemudian yang keenam, melakukan sholat sunnah sebelum imam datang, boleh tahiyatul masjid. Kemudian yang ketujuh, memperbanyak doa dan sholawat kepada Nabi Muhammad. Nah, yang harus dicatat ketika imam khutbah itu tidak diperbolehkan berzikir, nggak diperbolehkan. Ketika imam khutbah pertama dan khutbah kedua tidak diperbolehkan untuk berzikir, nah, apalagi tidur. Kemudian selanjutnya adalah membaca Al-Quran dan zikir sebelum khutbah Jumat. Nah, itu diperbolehkan sebelum khutbah Jumat. Kemudian yang 9, menghentikan pembicaraan dan perbuatan sia-sia apabila imam telah datang. Kemudian yang ke-10, memanfaatkannya untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa, karena hari Jumat adalah waktu yang mustajab untuk mengabulkannya doa. Nah, kapan doa itu mustajab di hari Jumat? Yaitu bainal khutbatain, di antara dua khutbah. Jadi imam khutbah pertama kan berdiri, kemudian pas selesai khutbah pertama duduk. Nah, di situ adalah waktu yang mustajabah. Kemudian yang ke-11 adalah menempati shaf yang terdepan. Nah, ini sunnah. Sumber yang berkenan dengan sholat Jumat hari Jumat adalah antara lain, yang pertama, mandi, mencukur bulu yang tak perlu, memakai siwak, mengusap parfum sebisanya pada hari Jumat dianjurkan pada laki-laki yang telah balik. Itulah hadis-hadis daripada sunnah-sunnah sholat Jumat. Nah, insyaallah minggu depan kita akan menjelaskan tentang khutbah Jumat, bagaimana rukunnya, kemudian syarat khutbah Jumat itu bagaimana, kemudian halangan sholat Jumat. Halangan sholat Jumat ini adalah maksudnya dia mempunyai uzur, mempunyai alasan kenapa dia tidak melaksanakan sholat Jumat. Orang tidak melaksanakan sholat Jumat haram hukumnya.
Akan tetapi kalau seandainya ada uzur, itu nggak haram. Nanti ada juga hikmah sholat Jumat, jadi ada hikmahnya. Setiap apa yang Allah perintahkan itu pasti ada hikmahnya. Contoh berwudu ada hikmahnya, sholat ada hikmahnya, dan semua apa yang terjadi itu ada hikmahnya. Kemudian tata cara pelaksanaan sholat Jumat insyaallah nanti akan dijelaskan di minggu yang akan datang. Kemudian saya anjurkan kepada kelas 7 seluruhnya, karena kalian adalah masih remaja, jangan pernah untuk meninggalkan daripada belajar. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.